Bismillahirrahmanirrahim. Ibadah syarat diterimanya dua, ikhlas, ittiba. Ikhlas, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kuperintahkan mereka kecuali untuk memurnikan seluruh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memurnikan ikhlas itu dimaknakan pertama membersihkan sesuatu dari kotoran, dan ikhlas itu bermakna kita beramal hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini makna pertama. Hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tujuan lain dari amalan kita. Maka lawan dari makna yang pertama ini adalah syirik besar. Makna yang kedua, ya, tidak menjadikan selain Allah atau akhirat itu sebagai motivasi amalan. Kadang-kadang Mbak, sebagian tempatnya kalau dia mau pergi taklim, majelis taklim, dia nengok orang dulu Pak. Dia lewat masjid, dia tengok ada orang, kalau tak ada orang, dia mutar lagi. Yang satu datang lagi, tengok belum ada orang, mutar. Akhirnya semuanya tak ada yang masuk masjid, mutar aja keliling masjid. Dia ta'lim kena orang, nengok orang, banyak ada orang. Motivasi kita harus dihilangkan selain daripada akhirat dan selain Allah. Lawan dari yang kedua ini adalah syirik kecil. Lawan makna yang pertama, syirik besar. Syirik besar, engkau memalingkan satu bentuk peribadatan kepada selain Allah. Ini bentuk peribadatan. Apakah dalam cinta, apakah dalam ketaatan, apakah dalam doa, ya? Ini syirik besar, seperti disebutkan bahwa syirik besar dalam doa, fa iza rakibu fil fulki da'ullaha mukhlishina lahuddin falamma najjarhum ilal barri iza hum yusyrikun. Tatkala mereka mengendarai kendaraan di lautan, tiba-tiba datang gelombang yang besar, mereka hanya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan. Falamma najjarhum ilal barri, kala mereka kami selamatkan sampai ke daratan, iza hum yusyrikun, seketika mereka menserikatkan Allah. Minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bermohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi syirik dalam maksud dan tujuan. Tujuan hidupnya tidak ada lain dari amalannya adalah selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Man kana yuridu hayatad dunya wa zinataha wa fi ilaihi ma'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa menginginkan kehidupan dunia dengan perhiasan yang ada di dalamnya, harta, pangkat, jabatan, kedudukan, kami berikan kepada mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka itu orang ingkar, orang apa, semuanya kami berikan. Wa fi ilaihi ma'malahum fiha, kami berikan kepada mereka sesuai dengan usaha mereka dunia, dan mereka di dunia tidak akan pernah kami rugikan, kata Allah. Tak kami rugikan. Tapi ayat 16-nya dalam surah Hud ini Allah katakan, ulaikal ladzina salahum fil akhirah ilan nar. Orang yang mencari dunianya untuk dunianya, tidak ada lagi di akhirat kecuali neraka saja. Sebagian lagi demi menyenangkan hatinya, mereka melakukan syirik kepada Allah dengan mengambil pemimpin mereka sebagai Tuhan selain Allah. Mentaati itu dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka mengambil rahib mereka, pendeta mereka sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah membacakan ayat ini, Adi bin Hatim baru masuk Islam. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, lasna na'budahum." Kami tidak mengibadati mereka. Lalu Rasulullah katakan, "Bukankah rahib itu, pendeta itu apabila terkadang mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, lalu kalian ikut mengharamkannya? Mereka juga menghalalkan apa yang diharamkan, kalian menghalalkannya. Artinya kalian mentaati mereka dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala." Rasul katakan, la ta'ata fi maksiatillah, la ta'ata fi makhlukin fi maksiatillah. Tidak ada taat kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah. Sebagian lagi melakukan kesyirikan dalam kecintaan. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andad yuhibbunahum ka hubbillah. Ada golongan manusia yang mengambil sesuatu sebagai tandingan bagi Allah. Mereka cintai sesuatu itu sama dengan menyintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman sangat cintanya kepada Allah. Sedangkan syirik kecil disebutkan oleh para ulama kita, ma'ata fin nusus wa huwa syirkun wa lam yasil ila haddi syirkil akbar.
apa yang disebut dengan lafaz syirik, tetapi dia belum sampai kepada syirik besar. Seperti riya, bagian dari syirik kecil, bukan definisi syirik kecil. Riya syirik kecil, menggantungkan jimat. Kalau dia yakin bahwa jimat itu hanya perantara, tapi kalau dia sudah bergantung pada jimat itu sendiri, tidak menganggap itu sebagai perantara lagi, kalau tidak ada jimat itu, maka dia jatuh kepada syirik besar. Man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Siapa menggantungkan jimat, dia mensyirikkan Allah. Ya, banyak lagi hal perkara lain, tapi kita tidak masuk bab yang demikian. Tapi ini gambaran manusia